Baik, uh, saya rasa kita mulai saja. Sebelumnya, halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya kan kepada teman-teman agar memahami para ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan baik terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya dan mau bergabung dalam ruang meet kami hari ini dalam rangka kegiatan sharing session mengenai pentingnya mengenal asuransi. Nah, sebelumnya seperti kata pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, maka ada baiknya kalian perkenalan diri dulu. Jadi kami merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, perkenalkan, nama saya sendiri Linda Teresia Sinaga. Saya selaku moderator dari kegiatan kita hari ini. Adapun teman-teman saya ada 3 sebagai pemateri di hari ini, yaitu yang pertama dari Saudari Ikhwani Unsa. Saudara Ikhwani boleh perkenalan diri dulu. Hai semua, perkenalkan nama saya Ikhwani Unsa. Hai Unsa. Halo Unsa. Oke, selanjutnya ada Saudari Nurbaria Pane. Boleh say hello dulu, Nurbaria. Halo semuanya, saya Nurbaria Pane. Salam kenal semua. Salam kenal. Baik, selanjutnya yang terakhir ada Saudari Sri Devi Boru Sembiring. Kepada Saudari Sri Devi, boleh perkenalan dulu. Hai, kenalin aku Devi, salam kenal. Baik, oke, terima kasih. Nah, inilah perkenalan singkat dari kami. Nah, langsung saja tanpa membuang waktu kita membahas mengenai definisi asuransi. Sebenarnya apa sih asuransi itu? Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun karena kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi, sederhananya asuransi ini mungkin dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan bahasa kata asuransi. Mungkin dalam benak teman-teman asuransi itu dapat diartikan sebagai mungkin sebagai jaminan ketika kita mengalami sakit ataupun mungkin sedang dirawat rumah sakit. Jadi di sini peran asuransi sebagai penanggung biaya dari kecelakaan kita itu. Nah, jadi secara sederhananya asuransi ini merupakan hampir sama dengan tabungan. Namun bedanya kalau di tabungan kita kan bebas nih mau ngambil uang kita kapan aja, mau ngambil uang dana kita di mana aja. Misalnya kita menabung di bank atau menabung celengan, ketika kita butuh sesuatu, kita bisa mengambil uang itu kapan aja. Sementara kalau di asuransi, kita tidak bisa mengambil uang atau mengambil dana yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita tabung kondisi apapun. Jadi di sini hanya bisa ditarik dalam kondisi tertentu saja. Misalnya pada asuransi kesehatan nih, kita bisa mengambil dana kita ketika kita mengalami suatu kecelakaan, mungkin kita mengalami kecelakaan, mungkin perlu dirawat inap di rumah sakit. Nah, disinilah para asuransi sebagai penjamin ataupun pembiayaan dari rumah sakit kita itu. Jadi di sini dan itu dana yang sudah kita masukkan atau uang yang sudah kita tabung di asuransi itu akan terpakai untuk membayar biaya rumah sakitnya. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya setelah kita memahami definisi asuransi, kita akan membahas mengenai apa sih pentingnya asuransi itu, mengapa kita harus memiliki asuransi.
Nah, untuk bidang ini, untuk topik ini akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Sri Devi Boru Sembiring. Kepada Sri Devi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Linda. Nah, jadi teman saya Linda tadi sudah menjelaskan apa itu asuransi. Berbicara tentang asuransi, apa sih sebenarnya pentingnya? Kenapa kita harus memiliki asuransi? Nah, jadi seperti yang dapat kita lihat sendiri, bahwa masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum memiliki asuransi. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya karena mereka tidak tahu pentingnya asuransi ini. Nah, jadi penting nih bagi kita untuk mengetahui kenapa harus memiliki asuransi. Pentingnya asuransi yang pertama yaitu membantu mengatur keuangan dan mengelola resiko. Nah, jadi dengan kita memiliki asuransi, kita itu akan lebih terlatih dan lebih paham bagaimana cara mengatur keuangan. Misalnya untuk belanja kebutuhan, membayar premi asuransi, dan hal lainnya. Nah, selain itu, dengan mengikuti asuransi ini, kita juga memiliki sejumlah dana cadangan yang nantinya bisa dimanfaatkan. Misalnya, teman-teman sekalian nih memiliki asuransi kendaraan. Nah, ketika ada hal yang tak terduga, seperti kendaraan hilang atau rusak, maka teman-teman itu tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk memperbaikinya, karena perusahaan asuransi tersebutlah yang akan menanggungnya. Kemudian yang kedua, membantu mewujudkan impian di masa depan. Nah, saya dan teman-teman semua pastinya memiliki rencana masing-masing. Terutama kita sebagai pelajar, tentunya kan kita memiliki impian nih untuk pendidikan kita ke depannya. Coba nih, saya mau tanya kepada moderator kita, impian pendidikannya gimana nih? Kak Linda? Tentunya pastinya kita semua punya impian ya, dan mungkin impian saya pribadi dalam jenjang pendidikan bisa melanjutkan pendidikan nanti ke jenjang lebih tinggi lagi, misalnya ke luar negeri, misalnya ke Jepang, biar bisa ketemu sama Jerome. Itu Devi. Bagus sekali ya impian teman kita Kak Linda ini. Nah, ada lagi nggak nih yang mau sharing tentang rencana pendidikannya? Mungkin dari Kak Widi atau teman-teman yang lain boleh nih kalau mau sharing-sharing. Kalau dari saya berencana untuk melanjutkan S2 di Oxford seperti itu. Kalau misalnya tadi saudara Linda itu ingin bertemu saudara Jerome ya, ya itu mungkin salah satu apa ya kayak inspirasi gitu ya kan. Dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Padahal kan kita juga dari cara-cara dia kayak mana, seperti apa gitu kan. Bisa nggak kita sampai ke Jepang ya? Boleh kita misal kita idola sama dia, terus kita jadi apa vibes positifnya itu ada gitu ya kan. Kita terinspirasi untuk ke Jepang. Nah, kalau saya sendiri saya untuk ke Oxford kayak seperti mau di Ayunda kayak gitu. Nah, Kak Widi ini juga bagus nih sama dengan Linda. Nah, terima kasih ya Kak Widi karena udah mau sharing kepada kami. Ya, sama-sama. Nah, jadi asuransi ini juga perlu ya dalam membantu mewujudkan impian kita. Nah, bayangkan jika Linda atau Kak Widi itu sakit dan nggak punya asuransi, maka kemungkinan tabungan yang sudah dikumpulkan selama ini tuh habis gitu terpakai untuk menutupi biaya pengobatan. Tapi beda ceritanya kalau punya asuransi kesehatan, maka perusahaan asuransi lah yang akan mengganti biaya pengobatan, sehingga tabungan Linda maupun Kak Widi tetap aman untuk dipakai mewujudkan impiannya. Lalu yang ketiga, asuransi memberikan perlindungan pada orang tersayang. Nah, jadi dengan memiliki asuransi ini kita bisa melindungi orang yang kita sayangi, terutama pastinya itu orang tua dan keluarga kita. Misalnya itu asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini nanti pada akhirnya akan bermanfaat untuk orang terdekat kita, karena sebenarnya asuransi jiwa itu merupakan perlindungan yang diberikan kepada orang yang masih hidup atas meninggalnya seseorang. Nah, itulah kenapa asuransi jiwa itu bisa disebut sebagai cara untuk melindungi keluarga. Kemudian yang keempat, agar tidak menambah beban pikiran. Nah, saat membayangkan risiko dan segala kemungkinan yang bisa terjadi pada kita, seperti kematian, kecelakaan, sakit, itu pasti kan akan menambah beban pikiran kita. Nah, bisa-bisa kita jadi tua nih, kan gitu. Nah, jadi beban pikiran seperti ini tuh bisa dikurangi jika kita sudah terproteksi dengan asuransi. Setidaknya kita sudah merasa aman, karena kita sudah menyiapkannya sebelum kejadian tersebut terjadi. Selanjutnya yang kelima ini berhubungan dengan poin ketiga tadi, yaitu meninggalkan warisan. Nah, jadi jika kita memiliki asuransi, ketika kita meninggal, maka kita itu dapat memberikan hak asuransi tersebut kepada pihak lain yang kita pilih. Nah, jadi asuransi tersebut dapat diwariskan mungkin ke keluarga kita, seperti itu.
Nah, dari kelima poin tadi bisa dikatakan ya bahwa asuransi itu dalam jangka pendek dapat melindungi aset yang kita miliki, baik kerusakan maupun kerugian. Contohnya itu mobil atau rumah. Dan dalam jangka panjang itu asuransi dapat melindungi kita dari biaya seperti kecelakaan maupun kematian. Nah, jadi setelah kita tahu kenapa kita harus punya asuransi, sepertinya teman-teman juga ingin tahu nih, asuransi ini cuma ada satu atau lebih. Nah, jadi asuransi ini banyak jenisnya ya teman-teman. Contohnya yaitu di sini ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi kependidikan, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, dan juga asuransi perjalanan. Nah, jadi demikianlah pentingnya asuransi dan jenis-jenisnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Linda. Baik, terima kasih Sri Devi. Penjelasannya sangat jelas ya mengenai bagaimana sih sebenarnya pentingnya asuransi ini untuk kita dan apa saja jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya untuk mendalami lebih spesifik lagi mengenai asuransi ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya cara kerja dari asuransi itu. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh teman kami, Ikhwani Unsa. Kepada Ikhwani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baiklah, tadi kita telah mendengar pemaparan mengenai definisi asuransi, mengapa harus memiliki asuransi, dan kita telah mengetahui jenis-jenis asuransi. Untuk selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara atau bagaimana cara kerja asuransi. Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, asuransi ini merupakan termasuk sebuah bisnis ya. Bisnis yaitu dari sebuah perusahaan. Jadi bisnis asuransi ini cara kerjanya yaitu mengambil alih resiko dari nasabah untuk kemudian ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, jadi cara menutup resiko oleh perusahaan asuransi ini adalah dengan menggunakan akumulasi dana premi. Dana premi ini adalah dana yang kita sebagai nasabah bayarkan kepada perusahaan asuransi, bisa setiap bulan atau setiap per tahun, seperti itu, sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Nah, jadi akumulasi dana premi inilah nanti yang akan dibayarkan kepada nasabah yang mengklaim terhadap musibah atau resiko yang terjadi oleh nasabah tersebut. Jadi gampangnya begini, contohnya itu misalnya seseorang membeli asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan di sini misalnya asuransi kesehatan cash plan. Nah, asuransi kesehatan cash plan ini adalah asuransi yang mana dia akan membayarkan secara cash uang klaimnya itu per hari dia dirawat di rumah sakit ketika dia sakit, seperti itu kan. Jadi misalnya seseorang itu dirawat 10 hari. Nah, sesuai dengan perjanjiannya, 1 hari itu perusahaan asuransi akan membayarkan 1 juta terhadap perawatan di rumah sakit tersebut. Jadi kalau dia dirawat 10 hari, maka total premi yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi sebesar 10 juta. Nah, itu akan diberikan secara tunai karena tadi kan kita menggunakan asuransi kesehatan cash plan. Tetapi santunan ini diberikan dengan kwitansi. Kita harus memberikan kwitansi rumah sakit ini kepada perusahaan tersebut. Jika sudah ada bukti kwitansi perawat dari rumah sakit tersebut, maka disitulah perusahaan akan memberikan uang santunannya. Dan untuk nasabah yang tidak terkena resiko atau tidak terkena musibah, tidak dapat mengambil atau mengklaim
uang premi asuransinya tersebut. Untuk proses kerjanya sendiri, perusahaan asuransi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menarik nasabah, yang kedua mengumpulkan premi, dan membayar klaim. Jadi karena ini merupakan bisnis juga ya, perusahaan asuransi ini, jadi mereka juga menawarkan produk dan mencari seseorang untuk menjadi nasabahnya. Nah, setelah mereka mendapatkan nasabah, setiap pembeli asuransi tersebut atau nasabah tersebut akan memegang polis yang polis itu adalah surat perjanjian dengan perusahaan seperti itu. Jadi jika seseorang memegang asuransi kesehatan, tidak akan dicampur dengan asuransi yang lain. Kemudian yang kedua, mengumpulkan premi. Setelah perusahaan mendapatkan nasabah, mereka akan mengumpulkan premi. Seperti yang saya katakan tadi, premi itu adalah uang yang kita bayarkan setiap tahun atau setiap bulan sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Jadi uang premi inilah nanti yang akan digunakan oleh perusahaan atau diputarkan untuk membayar premi nasabah yang lain yang mengalami kerugian seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membayar klaim. Jadi jika terjadi musibah atau resiko dari nasabah, perusahaan akan membayarkan uang preminya itu sesuai dengan ketentuan. Dan perusahaan di sini tentunya akan memastikan kejadian yang terjadi dari nasabah tersebut adalah benar-benar terjadi dan bukan merupakan kejadian yang disengaja. Jadi apabila dari nasabah tersebut ketika ditinjau bahwasanya terjadi kesengajaan untuk agar dapat santunan, nah di situ perusahaan tidak akan memberikan uang preminya terhadap nasabah tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ikhwani Unsa atas penjelasannya mengenai cara kerja dari perusahaan asuransi itu. Nah, selanjutnya agar lebih mendalam lagi, lebih spesifik lagi, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya nih, gimana sih sebenarnya sudah paham asuransi, selanjutnya bagaimana proses atau cara pendaftaran dari asuransi itu sendiri. Nah, di sini kami juga memberikan penjelasan mengenai cara dari mendaftar asuransi ini, dan cara ini akan dijelaskan oleh teman saya, Nurbaria Pane. Kepada Nurbaria, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada Saudari Linda yang telah mempersilahkan saya. Karena di sini secara umum adalah pelajar, maka di sini saya akan memberikan informasi mengenai cara pendaftaran asuransi kesehatan. Nah, sebelumnya saya bertanya nih, apakah ada teman-teman sekalian yang sudah mengerti atau pernah mendaftar asuransi kesehatan? Belum pernah. Belum, Nur. Sepertinya belum pernah ya. Langsung saja saya akan memberikan informasinya. Boleh teman-teman mencatatnya atau mendaftar asuransi kesehatan ada yang secara online maupun secara offline. Yang pertama akan saya berikan informasi mengenai cara mengurus asuransi secara online. Pertama-tama kita siapkan dulu file berkas-berkas kita seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, NPWP maupun data-data yang diperlukan dalam mengurus asuransi. Yang kedua, kita masuk ke halaman situs perusahaan asuransi tersebut dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. Setelah itu, kita akan dituju mengenai pilihan mengenai biaya premi yang akan kita bayar. Di sini kita harus benar-benar memilihnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jika misalnya kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka itu akan menjadi kendala untuk kedepannya. Setelah kita mengisi dan memilih premi yang akan
kita akan menyimpan data. Selanjutnya, kita akan diberikan notifikasi berupa nomor registrasi melalui email, dan setelah itu kita diharapkan untuk mencetak lembar virtual akun yang telah dikirimkan lewat email tadi kan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembayaran di bank yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi tempat kita mendaftar. Biasanya di sini kita akan menyerahkan nomor virtual akun kepada teller, di mana nomor virtual akun tadi yang sudah dikirimkan lewat email kita. Setelah itu, kita akan mendapatkan konfirmasi melalui telepon dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Begitulah cara mengurus asuransi secara online. Nah, untuk yang secara offline-nya, yaitu pertama-tama kita diharapkan untuk membuat janji terlebih dahulu kepada agen asuransinya. Jika kita tidak membuat janji, maka bisa langsung ke perusahaan asuransi tersebut. Selanjutnya, sama seperti yang offline, kita harus mempersiapkan informasi diri atau data diri berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, serta data-data yang diperlukan lainnya. Selanjutnya yaitu, biasanya kita akan diarahkan untuk melakukan wawancara mengenai data diri kita dan data lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu, pihak agen asuransi akan memberikan sedikit informasi mengenai asuransi yang akan kita gunakan gitu, sesuai dengan premi yang kita pilih. Selanjutnya, setelah kita mengetahui informasi-informasi asuransi dari perusahaan asuransi tersebut, maka kita akan diarahkan untuk menandatangani dan mengajukannya ke data kantor pos. Demikianlah cara mengurus asuransi secara offline maupun online. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa rekomendasi perusahaan asuransi yang terjamin bagus di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Prudential, di mana perusahaan asuransi ini biasanya akan memberikan biaya kamar rumah sakit itu per hari 8 juta. Yang kedua yaitu biasanya perusahaan asuransi ini akan membayarkan tagihan rumah sakit kita sebagai nasabah sesuai dengan premi yang kita bayar per bulan. Yang ketiga yaitu masa perlindungan yang diberikan dari perusahaan asuransi ini yaitu hingga usia kita 85 tahun. Dan yang terakhir yaitu perlindungan di seluruh negara. Ini dengan arti bahwa misalnya kita ada di luar negeri gitu kan. Rupanya ada beberapa masalah atau hal-hal tak terduga yang terjadi kepada diri kita, misalnya kita tiba-tiba sakit. Nah, disinilah perusahaan asuransi dari Prudential ini akan memberikan asuransi yang kita daftarkan itu. Selanjutnya, perusahaan asuransi yang rekomendasi dari kami yang kedua yaitu ada perusahaan asuransi Allianz, yang ketiga ada perusahaan asuransi Manulife, yang keempat ada perusahaan asuransi Sinarmas, dan yang terakhir yaitu ada perusahaan asuransi AIA. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai cara mendaftar dan juga beberapa rekomendasi perusahaan asuransi yang terbaik di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Linda. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurbaria Pane yang sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana tata cara dari pendaftaran asuransi ini. Nah, sekianlah materi dari kami mengenai asuransi. Mungkin dari teman-teman dari penjelasan tadi ada mungkin yang ngeganjal ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait mengenai asuransi ini, boleh ditanyakan teman-teman. Saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, apakah perjanjian asuransi yang sudah dibuat pihak penanggung dan tertanggung itu bisa batal? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Wi untuk Kak Widya. Jadi pertanyaannya, apakah surat perjanjian yang sudah kita buat itu bisa saja batal? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa saja langsung dijawab oleh teman kami, Nurbaria Pane, mungkin langsung dijawab, Nurbaria. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kak Widya.
di mana pertanyaannya itu apakah perjanjian asuransi yang telah dibuat pihak penanggung dan pihak tertanggung bisa batal? Ya, tentu saja bisa batal. Hal ini apabila syarat-syaratnya tidak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, apabila dalam perjanjian tersebut antara penanggung dan tertanggung memuat keterangan yang keliru atau tidak benar. Dan hal ini terdapat pada pasal 250 perjanjian asuransi ditandatangani. Dan hal ini terdapat pada pasal 269 KUHD. Dan yang terakhir, penyebab batalnya perjanjian asuransi yaitu terdapat suatu penipuan atau curangnya si tertanggung atau nasabah. Dan hal ini terdapat pada pasal 282 KUHD. Demikianlah atas pertanyaan Kak Widya. Apakah dapat pahami? Oke, terima kasih. Ya, itu jawaban atas pertanyaan Kak Widya, bahwa bisa saja surat perjanjian yang sudah kita buat itu batal. Sekian jawabannya. Kepada Kak Widya, apakah sudah dapat menerima jawaban dari kami? Ya, sudah. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, kalau ada teman-teman sekalian masih mau bertanya, saya persilahkan. Mohon izin, moderator, saya ingin bertanya. Oke, baik Kak Anum, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, dari awal pembahasan kan ada bahas tentang premi, yang mana cicilan per bulan ya. Jadi ini menurut saya kendala bagi orang-orang, salah satu alasannya untuk tidak mengikuti asuransi yaitu mengenai premi. Nah, jadi kalau kita udah ikut asuransi, kemudian juga udah bayar premi per bulan, nah kok kendalanya di tengah-tengah itu ada kendala, misalnya kita nggak punya biaya untuk premi, membayar premi. Nah, itu apakah premi yang kita bayar selama ini bisa diambil atau tidak? Demikian dari saya, pertanyaannya mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anum atas pertanyaannya. Jadi di sini inti pertanyaannya, apakah premi yang sudah kita bayarkan ketika kita sudah tidak mampu bayar lagi, apakah premi yang sudah kita bayarkan sebelumnya bisa kita tarik kembali atau tidak? Nah, jadi untuk pertanyaan ini mungkin bisa langsung dijawab oleh teman kami, Sri Devi Borosembiring. Kepada Sri Devi, saya persilahkan. Terima kasih Linda. Langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anum. Nah, jika kita sudah membayar premi asuransi, namun di tengah-tengah kita ada kendala tidak bisa membayarnya kembali, nah maka yang sudah kita bayarkan itu sudah tidak bisa diambil lagi. Kenapa? Karena sebelumnya kan itu sudah perjanjian. Mereka itu atau pihak penanggung itu membayar premi seberapa bulan gitu. Nah, jadi jika misalnya perjanjiannya itu 5 bulan. Nah, ketika 4 bulan itu sudah dibayar, namun yang 1 bulannya dia tidak bisa bayar, maka premi yang 4 bulan tadi itu tidak bisa ditarik karena perjanjiannya itu memang 5 bulan dan karena pihak tertanggunglah yang melakukan pelanggaran dari perjanjian tersebut. Jadi dia tidak bisa menarik premi yang 4 bulan tadi. Gitu Kak kira-kira. Oke, baik, terima kasih Sri Devi atas jawabannya. Bagaimana dengan Kak Anum? Apakah sudah dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya itu sudah cukup. Baik Kak, terima kasih. Adakah dari teman-teman lain lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Di sini artinya berarti kita sudah memahami mengenai asuransi itu. Nah, karena kita sudah memahaminya, jadi harapan kami setelah adanya sharing session ini, sekiranya apa yang sudah kita bahas ini tidak hanya lewat cuma-cuma seperti itu aja, tapi mungkin kita bisa mulai berasuransi seperti itu. Nah,
Karena sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin kami menganggapnya kita semua sudah mengerti. Sepertinya meet kita ini berakhir sampai di sini. Sekian kegiatan kami mengenai sharing session mengenai pentingnya mengenal asuransi ini. Jika ada tutur kata kami yang salah ataupun perbuatan kami yang salah selama kegiatan ini, kami mohon maaf. Sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipasi teman-teman yang sudah mau bergabung di ruang ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin teman-teman udah bisa keluar dari room meet kita. Udah bisa. Terima kasih. Terima kasih.